Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Kita kembali juga boleh mendengar dan bisa mendengar firman Tuhan yang saya akan sampaikan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, tema di hari ini kita akan bicara adalah tatkala bertuhan hanya main-main. Tatkala bertuhan hanya main-main. Sebelum saudaraku saya lebih jauh berkhotbah, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas hari ini, atas pemeliharaan-Mu, atas perlindungan dan berkat-Mu. Kembali Tuhan, kami ingin duduk diam mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, sehingga hidup kami benar-benar selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema pada hari ini kita akan bicara tatkala bertuhan hanya main-main. Saudara, hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat Bapak Ibu itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang Kristen, dia rajin ke gereja, dia rajin melayani, dia begitu luar biasa menafsirkan firman Tuhan dengan berbagai macam bentuk bahasa dan tafsir-tafsir yang notabene adalah up to date. Saudara, kemudian Anda melihat bahwa orang tersebut kesukaannya berbuat dosa atau berzina, itu adalah orang yang bertuhan main-main. Dia tidak tahan dari dalam hal dengan godaan, dengan cobaan. Saudaraku, jangan kita mempermainkan Tuhan. Jika kita mempermainkan Tuhan, ada akibat Bapak Ibu, resiko besar. Sebab hidup ini bukannya untuk bercanda. Hidup ini bukannya untuk bermain-main. Kita harus serius karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang serius. Saudaraku, ada bentuk hal yang bermain-main di dalam keimanan kita yang saya perhatikan. Adapun yang pertama adalah beribadah main-main. Yang pertama beribadah main-main. Kita lihat di Matius 15 ayat 7 sampai 11. Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Dari sejak Nabi Yesaya, zaman Nabi Yesaya, Bapak Ibu, banyak umat Tuhan beribadah main-main. Dia bikin aturannya sendiri, bukan menurut aturan Tuhan. Sehingga dia di situ seolah-olah beribadah kepada Tuhan. Padahal aturan yang dia buat, buatan manusia. Saudara, ini luar biasa umat Tuhan waktu itu berdosanya. Yeremia 17 ayat 5 jelas dikatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi saudaraku, kesannya mereka beribadah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka hanya bicara mampunya makan dan minum. Mereka sibuk dengan barang-barang haram yang dimakan haram. Padahal tidak menjaga hatinya dengan perkataan-perkataan yang keluar begitu saja menyakitkan banyak orang. Ini orang yang bermain-main dalam beribadah, Bapak Ibu. Sehingga nggak ada hasilnya, tidak ada impartasinya. Hasil ibadah itu adalah keburukan. Melalui ucapan-ucapan yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk. Apalagi juga kelakuan-kelakuan yang buruk. Saudaraku,
ibadah yang dibuat manusia itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru saudaraku membuat Tuhan ini kecewa. Yesaya 30 ayat 1, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku. Makanya dosamu makin bertambah-tambah. Bisa dibayangkan. Orang beribadah dosanya makin bertambah-tambah. Bisa dibayangkan akibatnya kemudian hari dan pada akhirnya. Inilah kondisi yang beribadah main-main. Jikalau kita atau Bapak Ibu dalam kondisi beribadah main-main, Bapak Ibu, hati-hati. Lebih baik itu diurungkan atau benar-benar bertobat. Kalau tidak demikian engkau sedang mempermainkan Tuhan. Jangan kita pikir Tuhan tidak maha tahu. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Apalagi ibadah yang menyimpang. Ibadah yang mendua hati. Ibadah yang melakukan sinkretisme. Ini ibadah main-main. Apakah Tuhan bisa dipermainkan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Makanya sebab akibat ini, saudaraku, perlu benar-benar serius kita pikirkan. Supaya kita menyadari, bukan karena Tuhan kita menderita, tapi karena perbuatan kita yang jahat. Perbuatan kita yang berdosa, perbuatan kita yang najis. Kalau orang yang beribadah tidak main-main, hasilnya ada, saudaraku. Hasilnya ada, importasinya nyata. Kalau orang beribadah tidak main-main. Iya kan? Jadi kalau beribadah main-main percuma, saudaraku. Anda rajin ke gereja juga percuma. Rajin bersekutu dengan Tuhan katanya percuma. Rajin berdoa juga percuma, saudara. Itu sekarang sebab sedang Anda permainkan itu. Jadi saudaraku, yang najis itu yang keluar dari dalam. Yang dalam bentuk perkataan kita, kemudian juga ada alur pemikiran kita, ada alur perasaan kita. Jadi ingat baik, hasil daripada beribadah main-main adalah kekonyolan, adalah nilai-nilai kesia-siaan. Bertobatlah, supaya kita tidak sedang mempermainkan Tuhan. Kalau Tuhan Anda coba-coba permainkan, saudaraku, ada resiko besar dan resiko berat. Saudara, yang kedua, saudaraku, berdoa main-main. Yang kedua, berdoa main-main. Ini penting untuk kita tahu. Berdoa main-main. Lukas 22 ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya ulang. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka. Ini Yesus berkata. Perhatikan perkataan Yesus. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau ada orang Kristen yang banyak jatuh dalam pencobaan, dalam dosa, dalam kenajisan, mengapa Bapak Ibu? Sederhana. Karena dia tidak berdoa. Mungkin Anda berpikir, tidak mungkinlah Pak orang Kristen tidak berdoa. Oke, berdoa itu main-main. Jadi kalau berdoa main-main, tidak ada kuasanya Bapak Ibu. Kuasa menolak dosa. Harusnya berdoa itu ada kuasa. Doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, saudaraku. Menolak dosa saja tidak mampu. Masuk dalam pencobaan terus-menerus. Ini namanya berdoa main-main. Kalau engkau berdoa main-main, bahaya. Iblis menang. Iblis menang, saudaraku. Iya kan, justru sebetulnya tulang punggung orang Kristen itu berdoa, di doa. Iya kan, kuasanya ada di doa. Tapi banyak orang Kristen kok kalah dalam hal pencobaan, kalah dalam hal dosa, saudaraku. Kalah dengan dosa. Karena berdoanya main-main, saudaraku.
Ini berbahaya sekali kalau Anda berdoa main-main. Ya, seharusnya dalam berdoa kita berkemenangan. Banyak contoh di Alkitab. Berdoa itu menghancurkan musuh, mengalahkan musuh, menghancurkan dosa. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan, jauhkan kami dari pencobaan. Kenapa banyak orang Kristen masuk perangkap pencobaan? Karena berdoanya main-main. Koreksi kembali doa Bapak Ibu. Kalau Anda bermain-main dalam berdoa, Anda pasti jatuh dalam dosa. Anda pasti tidak tahan dalam kuasa kenajisan. Jadi Anda bisa ngomong, boleh ngomong. Saya berdoa disertai puasa loh Pak. Saudara, bagi saya itu tidak pusing. Kalau Anda berdoa main-main disertai puasa 3 hari 3 malam, tetap aja kau bisa masuk dalam pencobaan. Bahkan pencobaan itu kau buat sendiri dan masuk di dalamnya. Padahal Tuhan berpesan dalam doa Bapa kami, jauhkan kami daripada pencobaan. Jikalau kita berdoa, kita jauh dari pencobaan. Kita menang atas pencobaan. Dan pencobaan kita kalahkan. Tatkala kita berdoa main-main, saudaraku, terlalu besar resikonya. Itu namanya kekalahan total kalau kita berdoa main-main. Perhatikan saja, jangankan jemaat. Hamba Tuhan banyak yang jatuh dalam perzinahan dan kenajisan. Mengapa? Karena berdoanya main-main, saudara. Ya, dia tidak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh, doanya berkuasa, saudara. Berkuasa luar biasa karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Camkan ini baik-baik, Bapak-Ibu. Supaya kita dalam kondisi tidak berdoa main-main, tetapi sungguh-sungguh berdoa. Dengan demikian, Tuhan berkuasa atas doa kita, karena kita memakai nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga adalah beriman main-main. Beriman main-main. Yakobus pasal 2 ayat 17. Beriman main-main. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kembali saya ulang. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ukur imanmu dengan perbuatan. Dan kentarai imanmu dengan perbuatan. Kalau engkau mengatakan beriman kepada Tuhan, tetapi perbuatanmu buruk, perbuatanmu menjadi batu sandungan bagi orang lain, engkau tidak sedang beriman. Atau dengan kata lain, engkau beriman sedang main-main. Saudara, kita tidak tahu kapan mati. Hati-hati. Tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau engkau mengaku orang beriman, tapi perbuatanmu sering banyak menyakitkan orang, itu kamu sedang beriman main-main. Sedang mempertuhankan main-main. Saudara, perbuatan itu harus disertai dengan iman, itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau tidak demikian, saudaraku, iman yang apa yang kita pegang? Iman mana yang kita punya? Iman kepada siapa, saudaraku? Iya kan, kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 17-19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ayat 18 perhatikan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, Bapak Ibu. Ini miris sekali. Iya kan? Kritis sekali, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa begitu saja lenggang kangkung? Kalau kita mengatakan beriman tapi main-main tanpa disertai kelakuan-kelakuan baik, tanpa disertai kelakuan-kelakuan benar. Saudara, penghakiman itu dari rumah Tuhan sendiri. Penampian itu dari rumah Tuhan sendiri. Jadi betapa presisinya Tuhan ini melihat dan menganggap penting sebagai orang beriman dilihat dengan perbuatan-perbuatannya. Bukan berarti, saudaraku, jangan dibalik, saudaraku. Seringkali banyak jemaat salah mengerti dalam hal ini. Kan Pak, jemaat bilang begini, kan Pak, kita kan diselamatkan bukan dengan perbuatan. Itu betul, tapi kalau sudah diselamatkan, kamu mau buat apa? Membuat jahat? Membuat tidak baik? Membuat tidak benar? Jangan begitulah. Kalau engkau diselamatkan bukan karena perbuatanmu, setelah engkau mendapatkan kasih karunia, mana perbuatan-perbuatanmu yang menyertai engkau dengan baik? Iya kan? Masakan kita mentang-mentang diselamatkan bukan dengan perbuatan, kemudian setelah diselamatkan perbuatan yang baik sudah tidak ada sama kita? Yakobus 4 ayat 17, jikalau engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melaksanakannya, atau engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jadi perbuatan baik itu, saudaraku, menyertai nilai-nilai iman kita. Iman kita disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Iya kan? Itu tolok ukurnya, Bapak Ibu. Jangan meniadakan yang benar, jangan meniadakan yang baik. Masakan kita dalam anugerah Tuhan meniadakan yang baik dan meniadakan yang benar, itu lebih buruk dari orang-orang dunia, saudaraku. Saya perhatikan, saudaraku, semakin banyak terjadinya degradasi moral. Dan itu terjadinya di orang-orang Kristen, saudaraku. Kok bisa demikian? Katanya orang beriman kepada Tuhan. Katanya orang bertuhan. Nah ini, berimannya main-main, saudaraku. Kita tidak bisa luput dari penghakiman Tuhan, saudara. Kita masih bisa dihakimi, jangan main-main. Itu hak Tuhan. Nggak bisa kita atur Tuhan dengan mengatakan atau meniadakan penghakiman Tuhan. Nggak bisa, saudaraku. Iya kan, perbuatanmu menyatakan jati dirimu. Engkau siapa? Apa engkau orang Kristen? Apa engkau ateis? Itu diukur dengan perbuatanmu. Bahkan mungkin orang ateis jauh lebih bagus, jauh lebih baik perbuatannya ketimbang orang Kristen. Ini terjadi nyata dan fakta, saudaraku. Makanya Yakobus menyatakan hal itu. Sebab Yakobus melihat, Rasul Yakobus melihat, kok banyak umat Tuhan ini kelakuannya kalah dengan orang-orang dunia dalam perbuatan baik. Iya kan, makanya Yakobus nantang. Engkau punya iman, aku punya perbuatan. Tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Nah, mati gak kalau kita digitukan, Bapak Ibu? Iya toh? Jangan bercanda kita dengan punya iman. Malulah kalau kita katakan kita beriman, tapi kita berkelakuan jahat. Malulah kalau kita dikatakan beriman, tapi kita mengatakan hal-hal yang menyakitkan banyak orang, Bapak Ibu. Supaya kita dikatakan orang beriman, Bapak Ibu. Ukurannya adalah dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan itulah ukuran, tolok ukur sebagai orang beriman. Pada tatkala engkau berbuat jahat, engkau adalah bukan orang beriman. Mau digitukan. Lebih baik begitu strict, Bapak Ibu. Supaya kita ada pegangan yang kuat. Jadi tidak berkompromi dengan mengatakan tidak apa-apa, aku tidak berbuat baik. Lain kali saja aku berbuat baiknya. Lain kali mau kapan, Bapak Ibu? Lain kali mau kapan, kita nggak tahu, menit kemudian. Bisa menit kemudian hari ini kita tiada, alias meninggal, manusia seperti uap. Jadi jangan mengesampingkan perbuatan baikmu, perbuatan benarmu, bertandang kau sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman tidak boleh mengesampingkan perbuatan baik dan perbuatan benar. Sebab jika demikian, tidak demikian keadaannya Bapak Ibu, maka engkau sedang beriman main-main. Kalau engkau sedang beriman main-main, saudaraku,
engkau tidak jauh dari hukuman Tuhan. Ini bukan nakut-nakutin, saudara. Ini serius. Sebagai hamba Tuhan, saya kasih peringatan di hari ini serius. Mari kita sama-sama sebagai orang beriman, tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan benar kita. Bukan menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan cemar, malah menjadi batu sandungan. Apalagi kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita harus baik, sebab banyak orang-orang yang dikuatkan imannya melalui diri kita. Jangan sampai melalui diri kita banyak orang-orang beriman malah dilemahkan. Dan bahkan kita berdolak-dalik mengatakan ini tidak apa-apa. Karena sekali selamat tetap selamat. Saudara, itu konyol, perkataan konyol Bapak Ibu. Perkataan konyol. Perkataan yang tidak bertanggung jawab, atau perkataan yang tidak mengerti, tidak paham, atau pernyataan yang sesat. Keselamatan bisa hilang. Makanya Paulus berpesan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan bercanda. Saudaraku, setelah kematian tidak ada pertobatan. Kalau kita di sorga selamanya. Kalau di neraka selamanya. Ini camkan baik-baik. Ini serius. Waktu bergulir, waktu berjalan. Jangan sampai kehabisan waktu. Dan tidak ada waktu bahaya, Bapak Ibu. Terakhir, yang keempat. Berkelakuan main-main. Berkelakuan main-main, Titus pasal 1 ayat 15-16. Titus pasal 1. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, firman ini menjelaskan, hitam ya hitam, putih ya putih. Jadi tidak bisa abu-abu, saudaraku. Jadi, saudaraku, banyak orang katanya mengenal Allah, tapi tidak sanggup berkelakuan baik. Ini lucu sekali, saudaraku. Tapi banyak model seperti ini. Kalau diri Bapak Ibu kondisinya seperti ini, itu Anda sedang berkelakuan main-main. Tidak mengukur kelakuanmu Allah berkenan atau tidak. Tidak mengukur nilai-nilai kelakuanmu itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kolose 3 ayat 23, lakukanlah semata-mata untuk Tuhan, saudaraku. Supaya jelas dan nyata. Di Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Cara mengalahkan kejahatan yang akan kita berbuat, kita rubah. Kita akan berbuat hal yang baik. Kalau kita ingin berbuat jahat, lawan dengan berbuat baik. Itu cara mengalahkan kejahatan. Tapi kalau engkau pasif, engkau akan dikalahkan dengan lingkunganmu. Engkau akan dikalahkan dengan kejahatanmu. Kita tidak boleh pasif, saudaraku. Iya kan? Alkitab tidak mengajarkan iman yang pasif, iman yang aktif. Iman yang selalu menang atas kejahatan, iman yang selalu menang atas kenajisan, iman yang selalu menang atas berkelakuan-kelakuan yang Tuhan tidak berkenan. Kelakuan kita inilah, saudaraku, dinamika hidup kita. Sebab, saudaraku, siapa kita dilihat, dikendarai dari kelakuan kita. Kalau kita tidak sanggup lagi berbuat baik, padahal kita masih panjang umur, kita tinggal hitung seberapa lagi banyak perbuatan jahat yang sebentar akan kita lakukan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh memperhatikan kelakuan yang baik dan tidak aktif di dalam melakukan hal yang baik, engkau pasti melakukan nilai yang jahat. Pasti. Kecuali manusia sudah jadi mayat, itu sudah pasif. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kita masih hidup,
dan kemudian kita tidak melakukan hal yang baik, sementara melakukan yang baik kita tunda, melakukan yang jahat kita bersegera, tinggal hitung saja, catat. Catat Bapak Ibu, jangan menunggu pengampunan dosa. Masalahnya ke situ kepikiran juga tidak. Orang bertobat itu adalah orang yang berbalik 180 derajat. Yang tadinya adalah kesenangannya berbuat dosa, kemudian kesenangannya sekarang berbuat baik. Jika kita dalam kelakuannya tetap jahat, itu bukan bertobat, saudaraku. Itu dalam kondisi berobat. Sembuhnya kapan? Ya terserah. Itu dalam hal tingkah lakumu, up to you. Ada free will, ada kehendak bebas. Ya kan, seringkali pun engkau minta didoakan, ditumpangkan kepalamu oleh tangan pendeta untuk supaya bertobat. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Saya kalau orang datang, minta didoakan supaya dia bertobat, saya tidak mau. Saya bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Bertobat itu adalah tanggung jawab pribadi. Bukan tanggung jawab pendeta. Iya dong. Nanti bisa aja kalau kamu tidak mau bertobat, salahkan pendeta. Pak pendeta sih doanya tidak manjur. Sehingga sampai sekarang saya belum bertobat nih. Nah, begitu toh? Nggak bisa. Tidak bisa, saudara. Jadi kalau secara pribadi kita minta didoakan supaya kita bertobat, nggak bisa. Kecuali kita minta didoakan, minta berdoa supaya suami kita bertobat, anak-anak kita bertobat, itu bisa. Itu tidak ada kepentingan dengan pribadi sendiri, tapi untuk orang lain. Kita doakan orang-orang yang berbuat jahat sama kita supaya bertobat, bisa. Kita doakan orang yang menganiaya kita supaya mengenal Tuhan Yesus, bisa. Tetapi kita doakan untuk diri kita supaya bertobat, oh tidak bisa. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh kebenaran yang kita tahu akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang kita tahu akan kelakuan-kelakuan baik. Jangan padamkan roh. Jika engkau terus berbuat jahat dan engkau tidak mampu berbuat baik, Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu padam, berdiam diri. Bukannya dia tidak ada eksistensi dan berkuasa, tapi engkau tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk engkau digerakkan dengan roh kebenaran ini. Penting Bapak Ibu menyadari dalam hal ini. Mulai saat ini, jangan bermain-main lagi soal bertuhan. Tatkala engkau bertuhan main-main, saudaraku, semua ada risiko. Semua ada risiko. Saya beritahu di hari ini dengan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Jikalau Anda menyia-nyiakan firman Tuhan, Anda akan tanggung jawab sendiri. Memang firman Tuhan itu baik untuk mengajar. Secara manusia kalau mau diajar oleh firman Tuhan, saudaraku, dia tertemplak dan menyadari rendah hati. Tetapi kalau kita mau melawan firman Tuhan itu menyakitkan Bapak Ibu. Karena dia seperti obat, menyakitkan, pahit rasanya. Tinggal semua boleh dipilih. Kita akan mendapatkan apa dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Yang menemplak hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Yang mengajar, memberikan pencerahan. Memberikan jalan yang luar biasa, jalan yang baik, jalan yang benar. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Aku percaya Tuhan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berkati seluruh jemaat Tuhan Yesus yang menyaksikan program ini. Berkati mereka, Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan kuatkan mereka yang menderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati, menyebut kita
dalam kekekalan. Selama-lamanya kita hidup dalam kekekalan Tuhan. Haleluya. Sukses selalu. Glory.